Welcome bengkel K3. Yeay. Oke, teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana teknik ataupun kisi-kisi ya ketika kita berhadapan dengan asesor untuk ujian asesmen ya conference space atau ruang terbatas. Ya, biasanya teman-teman nanti akan dijelaskan terkait ya bagaimana sih jawaban apa yang kita bisa munculkan, kita berikan kepada asesor, terus apa saja kasus-kasusnya, dan bagaimana cara menjawab tekniknya, dan pertanyaan apa yang sering muncul di sana. Kita lihat video berikut ini. Oke, rekan-rekan semuanya, kita akan mulai untuk membahas nih kisi-kisi terkait pelatihan conference space. Dalam conference space, kalau teman-teman mau lulus dan berhadapan dengan asesor, ya, dengan asesor nih, biar kompeten yang dinyatakan oleh asesor, maka pertama yang teman-teman harus ketahui adalah satu, jangan dilupakan masalah berdoa ya. Berdoa dulu nih sebelum kita mulai. Kalau sudah, maka pastikan bahwa persyaratan yang diminta telah lengkap ya. Persyaratan ini cukup banyak ya. Pertama, untuk persyaratan yang perlu dilengkapi adalah administrasinya. Ya, yang kedua terkait masalah evidennya ya, atau bukti-bukti kompeten. Kalau dua persyaratan ini sudah lengkap, maka bagaimana sih kita menghadapi asesor atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor saat kita melakukan asesmen atau uji kom? Nah, untuk hal ini teman-teman juga harus memahami bahwa kalau untuk memahami pertanyaannya di dalam sebuah uji kompetensi, maka teman-teman harus tahu ya, dokumen penting yang menjadi kunci dari asesmen adalah APL ya. Apa? APL. APL ini akan memberikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul itu di dokumen APL 02. Ini biasanya akan ada namanya asesmen mandiri ya, poin-poin terkait yang menjadi dasar atau nilai potensi awal ya. Terus yang kedua apa? Teman-teman juga harus tahu masalah kalau dalam conference space atau ruang terbatas itu yang sering ditanyakan oleh asesor biasanya adalah mengaitkan dengan SOP atau apa yang sudah berlaku di tempat kerja teman-teman. Kalau teman-teman biasanya ada SOP mulai dari awal persiapan sampai setelah kegiatan, maka jelaskan dengan jelas ya SOP rekan-rekan semuanya. Ya, jelaskan ini sedemikian detail ya. Ini akan menjadi kompetensi bahwa rekan-rekan sudah terbiasa nih melakukan kegiatan di conference space tersebut. Apalagi rekan-rekan juga melampirkan dokumen tersebut di evidennya. Terus yang ketiga apa nih? Kalau sudah mengetahui administrasinya, kelengkapan, SOP, dan memahami terkait masalah APL 02, teman-teman juga bisa memahami isi pada saat pelatihan itu dengan membaca studi kasus. Nah, studi kasus yang sering muncul di pertanyaan itu biasanya berkaitan dengan gambar seperti ini. Ya, biasanya akan ditampilkan gambar seperti ini. Ya, ini biasanya akan diminta untuk menanyakan bagaimana karakteristik dari jenis atau kategori tabungnya apa, ya. Terus bagaimana karakteristik dari gasnya sendiri, ya. Terus bagaimana ada spesifik dari tabung ini, ya. Itu akan diuraikan. Nah, teman-teman harus memahami apa sih yang menjadi potensi bahaya yang ada di ruang terbatas itu. Rekan-rekan bisa menjelaskan dari karakteristik gasnya, atau gas beracunnya, atau udara beracunnya. Ketika teman-teman sudah merasa ini sudah mampu bisa menjawab, maka saya yakin deh teman-teman akan lolos untuk uji kompetensi. Terus yang ketiga, kalau sudah tahu nih apa yang menjadi kebutuhan dari masalah yang ada tadi, maka teman-teman juga bisa melihat dari sisi yang lain. Contoh apa? Contohnya
mampu memberikan penjelasan terkait APD apa saja yang akan dipakai ketika memasuki di ruang terbatas. Ya, APD ini penting karena di ruang terbatas itu ada alat-alat yang memang kita akan gunakan dan APD apa yang kita akan gunakan. Ya, APD ini mulai dari SCBA, ya. Terus APD pelindung lain ya, mulai sepatu atau safety shoes, sarung tangan, penerangan dan lain-lain, itu silakan nanti diuraikan cara penggunaannya. Cara penggunaan ya. Ini penting. Mulai dari cara penggunaan awal sampai akhir. Ini biasanya akan muncul pertanyaan ketika asesor diminta menunjukkan cara penggunaannya, karena nanti ujinya offline loh, rekan-rekan semua. Nanti disediakan oleh TUK atau lembaga trainingnya di depan teman-teman semua. Di situ ada gas detektor, ada APD, ya, ada blower, termasuk juga ada saran-saran lain. Jadi SCBA ini kan banyak komponennya nih. Ada komponen 1, 2, 3, 4. Itu mulai dari max ya. Terus tabungnya. Ada juga untuk bagian dari harnessnya. Ya, bagian-bagian ini teman-teman juga harus tahu cara pemasangan dan cara pelepasannya. Ya, harus tahu cara pelepasan dan pemasangannya. Begitu juga teman-teman tahu harus membaca ketika dalam kondisi darurat. Ya, ini ketika SCBA-nya dalam kondisi darurat, apa yang akan muncul biasanya adalah sebuah sinyal ataupun dalam menit-menit terakhir itu akan muncul sebuah alarm ya dari SCBA. Ini teman-teman harus paham ini. Ya. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Ya. Teman-teman juga harus bisa menunjukkan cara penggunaan sarana-sarana bantu yang ada di kegiatan di ruang terbatas. Ya. Contoh adalah penggunaan gas detektor. Yang pertama tadi tahu cara penggunaan SCBA dan APD-nya. Yang berikutnya adalah gas detektor. Jadi penggunaan alat yang penting salah satunya adalah gas detektor. Mulai bagaimana cara pembacaan, cara kalibrasinya. Ini teman-teman tahu cara pembacaan ya. Dan cara kalibrasi. Ya. Terus yang ketiganya adalah cara penggunaannya ketika tipe-tipe gas yang ada ringan ya. Cara penggunaan. Ini baik yang untuk di ruang terbatas yang vertikal ataupun yang horizontal, teman-teman juga harus paham. Oke. Nah, baik tabung maupun tidak. Kembali lagi ke studi kasus yang di atas tadi. Nah, kalau sudah mulai dari penggunaan SCBA, tipe-tipe tadi, maka teman-teman insya Allah lolos dalam uji kompetensi di ruang terbatas. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya ya terkait masalah kegiatan pelatihan dan lain-lain, boleh nih teman-teman bisa mendaftarkan atau mencari tahu di web ini ya, di Seftra Indonesia. Nah, bisa komen nanti di link YouTube ataupun yang ada di komen di YouTube nanti teman-teman ya terkait apa dan bagaimana, nanti bisa juga japri nih ya ke teman-teman di Seftra. Siapa tahu wah dari penjelasannya kurang jelas nih, terlalu singkat ya, boleh nanti tanya-tanya langsung. Lebih enak lagi kalau tanya-tanya di ruang kelas. Wah, pasti seru banget nanti karena nanti akan ada mentor-mentor instruktur yang berkompeten akan menjelaskan sesuai dengan kebutuhan dan SKKNI yang ada. Oke, sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya dan nanti kita akan ketemu di kelas. Jangan lupa selalu ikuti perkembangan dan update terbaru dari Seftra di kanal YouTube kita. Seftra Training Center, pilihan kita. See you soon. Terima kasih.